Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Hidupku di Tangannya. Seorang bernama Glenn DeVries, seorang pengusaha riset klinis Medidata Solution. Baru saja sebulan sebelumnya dia terbang keluar angkasa dengan roket Blue Origin milik Jeff Bezos, kurang lebih bulan November tahun 2021. Sebulan kemudian, Glenn DeVries mengalami kecelakaan pesawat kecil di New Jersey yang membuatnya meninggal. Kisah tragis ini mengejutkan dan mendapat simpati dari banyak kalangan, apalagi karena dia dikenal sebagai seorang inovator dan pemimpin sejati serta pribadi yang hangat dan telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup manusia memang sangat rapuh sehingga kita sungguh membutuhkan Tuhan di dalam setiap langkah. Di dalam Yakobus 4 ayat 13-14 tertulis, jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita bisa punya rencana apapun, tetapi Tuhan yang berdaulat atas apapun sangat bisa mengubah semua rencana kita, apalagi jika rencana kita tidak sesuai dengan kehendaknya. Dunia, hidup manusia penuh dengan ketidakpastian, namun di dalam Tuhan, Dia pasti memberikan anugerahnya, sehingga jiwa kita akan senantiasa aman sentosa dalam naungannya. Apapun yang terjadi, kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Dan itu akan membuat hari-hari kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan itu menjadi tanda bahwa Tuhan menyertai kita. Sehingga dalam setiap duka, suka, kehidupan yang kita alami, kita menyadari bahwa Dia peduli terhadap kita. Bahkan sekalipun rencana kita harus berbelok, kita tidak akan kecewa berlebihan. Karena kita tahu pasti bahwa kita sedang berjalan dalam rancangannya yang indah. Sehebat apapun diri kita, tetap saja kita tidak dapat menentukan langkah hidup kita sendiri karena kegelapan dapat mencengkeram kita kapan saja. Jadi mari percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang mengasihi kita dan semuanya akan berjalan untuk kebaikan kita. Termasuk hal buruk yang di mata orang adalah kesuraman yang menghampiri kita. Namun jika Tuhan beserta kita, semuanya akan baik-baik saja. Mari kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Jangan sebaliknya, kita punya rencana lalu kita minta Tuhan untuk menyetujui, untuk menyertai, untuk memberkati rencana kita. Ya, bisa jadi itu rencana yang kita sudah susun dengan begitu baiknya, bisa jadi itu bukan rencana Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana akal budi kita, pikiran kita selaraskan dengan Tuhan, dan kita yang menyesuaikan diri dengan rancangan Tuhan untuk diri kita. Saya percaya Tuhan punya rencana bagi kita pribadi, setiap pribadi. Karena itu mari kita berjalan dalam kegenapan rencana Tuhan, dan itu akan membuat kita menjalani hari-hari hidup kita dengan penuh damai dan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau tahu kami setiap pribadi lepas pribadi, dan Engkau juga punya rancangan bagi masing-masing kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami hidup di dalam kegenapan rencana Tuhan, bukan rencana kami sendiri. Karena kami percaya jika itu adalah rencana Tuhan, maka Engkau akan menggenapinya. Terpujilah namamu Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus untuk selalu berada di dalam rencana Tuhan. Kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.